ada menganak emas kan nggak ada. Dia teman dekat nggak apa-apa, teman dekat di lapangan badminton, tapi kalau untuk turnamen dia turun level bawah otomatis ya tolak. Saya nggak bakal bisa ngasih jalan buat gitu juga. Oke. Ketika kalian lagi mabar, kalian pengen main nama yang selevel atas. Betul. Nggak mau membimbing anak level bawah. Nah, kenapa ketika turnamen kalian nggak menerapkan hal yang sama? Delobers, jumpa lagi dengan kami di Delob Channel. Semangat sehat, semangat berkeringat, semangatnya Delobers. Delobers, bagi yang belum subscribe, please subscribe-nya, beri like di video ini, dan juga berikan kami komen positif agar kami menjadi lebih baik lagi. Pada 9 Oktober 2022 akan diselenggarakan Raptor Badminton Community Championship 2022. Masih banyak informasi yang beredar, yang simpang siur, sehingga membingungkan calon peserta ketika mau daftar. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan penyelenggara Raptor Badminton Community Championship agar bisa meluruskan informasi-informasi yang kita dapat selama ini. Untuk lebih lengkapnya, check this video out. Delobers, selamat datang. Terima kasih sudah mengunjungi channel Delob. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang Fahri, Ketua PB Raptor, yang tanggal 9 Oktober 2022 nanti akan menyelenggarakan turnamen Raptor. Untuk Bang Fahri, selamat datang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Thank you. Ya, Om. 9 Oktober gimana? Udah siap? Insya Allah siap. Ya, ini lagi mempersiapkan segala keperluan buat event nanti ya, mulai dari peserta, perintil-perintilan lain lah kayak piala, hadiah dan sebagainya udah siapin dari sekarang. Oke. Turnamen Raptor yang keberapa ini Bang? Ini kita penyelenggaraan ketiga kali. Ketiga kali. Ya, Terakhir kapan? Terakhir 11 Januari 2020. 11 Januari 2020. Sempat istirahat 2021. Iya, karena COVID kan. Karena ya kita istirahat hampir 2 tahun ya. Jadi kita istirahat dulu. Sekarang kan banyak dari peserta yang pengen Raptor ngadain lagi. Jadi ya kita dari jawab pertanyaan dari mereka, kita ngadain lagi yang insya Allah tanggal 9 Oktober 2022. Nih saya mau nanya tentang Raptor nih Bang. Boleh. Sebelum ke turnamen ya. Oke. Raptor berdiri kapan nih Bang? Raptor berdiri tanggal 5 Mei 2014. Wah udah. Iya. Tuh berapa? 2014 berarti 8 udah tahun 8 ya, tahun. kurang lebih 8 tahun. Oke. Mengadakan acara turnamen baru 3 kali atau dulu udah pernah? Kalau untuk sekelas internal sih ada gitu kan, tapi kalau untuk sekelas open baru kita ngadain, baru masukin tiga kali. Ketiga kalinya. Ya. Oke. Nah latihannya di mana? Jadwal latihan kita sih dari awal nih. Dari awal apa sampai dari awal boleh? Dari awal pertama kali kita ngadain tuh kita kan nggak ada lapangan tetap ya. Pindah-pindah mulai dari lapangan Nambo di Sangiang di Pasar Baru, lanjut ke Gor Tomang, Kota Bumi. Habis kita pindah ke Sandy Hall. Ya. Dari Sandy Hall ke tahun 2016 kita pindah ke Gor Paboran sampai sekarang. Sekarang di Pabuaran. Ya, Taman Pabuaran. Oke, jadi jadwal rutin sekarang adalah di Taman Pabuaran. Taman Pabuaran setiap hari Jumat jam 8 malam sampai jam 12 malam. Oke, bagi Delobers, teman-teman semua yang pengen ikut mabarnya, boleh kan ikut ya Bang? Boleh dong, pasti. Yang mau ikut mabar dari The Raptors, ya bisa ikut setiap hari Jumat malam jam 20 malam sampai jam 12 malam. Jam 00 ya. Iya, jam 00. Di Taman Pabuaran, Gor Taman Pabuaran Cimole. Oke, balik lagi ke turnamen Bang. Oke, siap. Oke, untuk peserta udah berapa persen? Apa udah full? Untuk level, kan kita ada 2 kategori ya. Level CD sama level E. Untuk level E sendiri udah hampir 100% ya. Cuman nunggu ya verifikasi. Ada beberapa. Untuk level CD sendiri masih ada beberapa kuota kan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, waktu itu pas brosur pertama itu kan keluar 3 level ya? Iya. Level. Bisa menjelaskan kenapa berubah jadi 2 level? Kita kan sebelumnya ngadain event itu di tahun sebelumnya di
Gor Samrok. Oke. Yang kapasitas lapang itu ada 11 dan banyak. Nah, sekarang kita ke bagian tempat gor penyelenggara itu di Gor Jonek yang cuman kapasitas lapang ada 6. Oke. Ya, jadi kita memikirkan kuota nanti kalau kebanyakan nggak keburu waktu. Oke, karena Ya. turnamennya hanya 1 hari. Ya, 1 hari doang. Kalau sebelum kan 2 hari, Sabtu dan Minggu. Sekarang kan pengen kita gabung dalam 1 hari. Nah, ditambah lagi kan kebanyakan untuk level C sekarang kan kita kembali ke masalah itu ya, kayak leveling ya. Untuk level C kebanyakan bukan pure level C yang pengen daftar level C sendiri. Oke. Jadi saya inisiatif untuk ngebuang level C-nya, jadi digabung ke D. Jadi C sama D digabung gitu kan. Jadi Oke. biar kuota nggak terlalu banyak, waktu nggak terlalu makan banyak waktu lah gitu. Oke. Jadi yang teman-teman tadi brosur awal itu Iya. turnamen Raptor adalah 3 3 level, kategori, C, 3 D, level, E. Ya. yaitu C, D, dan E. Sekarang berubah jadi C, D, dan E murni. Nah, ya E-nya tuh ada kategori baru lagi. Dulu kan cuma E pure doang ya. Sekarang tuh E dibagi 2. Oke. E plus sama E pure. Oke, berarti sekarang ada 3 level. Ya boleh dibilang 3 apa gimana ya? Kan kalau E itu cuma dibagi doang Oke. sih. Dia masih masuk kategori E. Cuman ada yang E plusnya, ada yang E murni gitu loh. Jadi jatuh masih kayak gendong dikit. Semisal nanti ada satu peserta dari E itu agak kuat, anggaplah dia yang E plusnya gitu kan. Kuat bukan berarti dia di level atas yang kayak D, enggak, paling D minus lah. Oke, jadi levelnya ini adalah C, D, dan E plus dan E. E pure, iya. Oh gitu. Iya, kan Oke. ada E pure, ada E plusnya di Jadi- pasangan. Oke, jadi tiap 2 kategori atau 3 kategori? Kan 2 kategori kan jadinya kan. Oke, ya. Iya. 2 kategori, Dan satu kategori CD. itu ya, C, D, E plus E. ya, Oke. Jadi ada 2 kategori ya. Yang awalnya kita punya 3 kategori yaitu C, D, D, dan E. E. Sekarang berubah jadi C, D, sama. dan E plus Ya. gitu ya. Iya benar. Oke, jadi E plus. Iya. Gitu. Jadi biar nggak kalau E plus E bingung nanti dipikirnya E Iya, murni ya. E murni. Berarti E plus. iya benar benar. Oke, jadi teman-teman yang mau ngikut ya silakan. Kuota masih tersedia Kuota buat masih teman-teman tersedia kita. untuk CD dan E plusnya pun masih ada Masih ada. meskipun udah full ya, Iya, tapi cuma kita menunggu memastikan lagi verifikasi. sesuai verifikasi Verifikasi. mana yang layak atau enggak gitu kan. Oke, boleh. Masing level berapa pesertanya, Bang? Oh, masing-masing level kita butuh kuota 64 pasang. Hanya 64 ya. Hanya 64 pasang. Oke, berarti 64 langsung gugur atau penyisian? Kalau untuk level CD kita pakai sistem gugur, Oke, tapi kalau untuk level E kita ada setengah kompetisi. setengah kompetisi. Iya. Jadi untuk level E sama 64, Iya, Pasang. 64 pasang. CD 64 pasang, 64 pasang juga. dan untuk E itu adalah melewati babak penyisian. Iya, bawa Ya, penyisian grup masing-masing dulu. mungkin 4 atau 3 ya. Iya, satu grup itu ada 4 pasang. 4 pasang, Iya. 4 pasang Kan ada 16 nanti pool. diambil 2 Iya, pasang. 2 terbaik juara grup sama runner up untuk lolos ke babak berikut. Oke. Babak 30 besar. Untuk CD langsung Kalau untuk knockout. CD ya sistem gugur langsung gitu. Jadi teman-teman jangan salah informasi ya. Untuk leveling ini adalah 2 level yaitu CD dan E plus. Nah, 2 level ini masing-masing dibutuhkan 64 pasang Iya. untuk kuotanya. Untuk yang E plus kuota udah penuh, cuma menunggu verifikasi. Iya. Jadi teman-teman kalau yang pengen daftar silahkan daftar. Ya, Ya, ada beberapa peserta yang udah ngebooking tapi sekedar ngebooking duluan tuh. oke. Jadi kita pihak panitia lagi nunggu kepastian. Oke, teman-teman Iya. kalau misalnya bisa langsung daftar, Iya. langsung bayar, pasti dapat. Yang Iya. penting levelnya sesuai. Kan ada dari apalagi dari PB terdekat gitu kan, Ri booking dulu berapa pasang segini ya. Kalau kita kan nggak pilih kasih, istilahnya siapapun yang punya niat gitu kan, yang benar-benar niat turnamen sesuai level ya pasti kita mengutamakan itu dulu gitu kan. Yang nggak ada kemungkinan kayak teman-teman dekat pasti kita kasih slot juga, cuman harus ada kepastian ya jadi ikut apa enggaknya gitu kan. Kalau enggak kan bisa kita lempar ke yang lain, kota lain, peserta lain. Oke, jadi teman-teman Bang Fahri di sini menyebutnya itu memastikan bagi teman-teman yang pengen ngikut, bener-bener pengen ngikut turnamen, silahkan daftar duluan. Memang ada beberapa slot yang udah di-booking Iya. oleh PB terdekat Iya, atau PB teman-teman terdekat. terdekat. Tapi kalau misalnya ada keseriusan dari teman-teman yang daftar dan ternyata levelnya sesuai, Iya. ya kan, bisa langsung daftar dan bisa langsung bayar ya Bang. Iya, bisa langsung Nah, bayar itu biar bisa pasti. dianggap Iya, keseriusan. keseriusan. Jadi itu bisa menggeser yang booking tadi. Iya, booking. Oke. Yang booking tuh bukan berarti dia level titipan ya, ataupun anak titipan.
Oke. Iya, kan ada yang takut ada salah paham bilang tuh di booking dulu maksudnya apa gitu kan. Booking tuh dia kan pengen ikut cuma lagi nyari pasangan gitu kan. Oh gitu. Ya, bukan berarti yang titip orang kan ada yang nyebut kayak ada titipan. Kalau di booking tuh pasti ada pemain titipan. Oke. Entah dari pihak sponsor atau dari PBB terdekat. Enggak, saya garis bawain enggak sama sekali ya. Itu Oke. booking bagi teman-teman yang pengen ikut cuman belum tahu pasangannya siapa gitu. Iya. Untuk pemain titipan nggak ada, ya sebenarnya bukan titipan. Cuma ini adalah pemain yang ngebooking dulu Iya, karena belum ada pasangan gitu. karena Pak. mereka menunggu pasangan. Iya, menunggu pasangan. Sama kayak saya lagi cari pasangan juga ini. Oke. Pasangan hidup. Oh pasangan hidup. Promosi Bisa kalian, aja. iya. Bang Fahri masih single, silakan. Oke, untuk level CD, untuk kuotanya gimana Bang? Ya untuk kota level CD alhamdulillah udah 75%. 75%, Iya, masih 25% iya, masih lagi. bakal bertambah lagi. Soalnya kan tiap hari itu pasti udah mendekatin hari H ya dalam kan kurang lebih sekarang tinggal 3 minggu ya? Iya, ya 3 minggu lagi. 3 minggu kurang lah ya? Kurang, ya 3 minggu kurang udah ada yang tiap pagi saya buka WA tuh udah ada lagi yang daftar, ada lagi. Alhamdulillah lah gitu kan. Oke, tinggal nunggu verifikasi Iya, ya Bang? tinggal nunggu verifikasi di ACC apa enggaknya gitu kan. Oke. Jadi teman-teman yang 75% itu udah terverifikasi. Ya, sudah terverifikasi. Jadi mereka udah pasti masuk. Tinggal kuota 25%. Ada Ya. beberapa peserta udah masuk. Cuma lagi nunggu konfirmasi dan verifikasi. Iya, benar. Jika ternyata terverifikasi, ya kuota akan makin berkurang. Makin berkurang. Jadi teman-teman kalau pengen daftar di CD, silakan segera mungkin untuk japri ke Bang Iya, Fahri. Iya, benar. Ya. Ke saya langsung. Ini nomornya bisa dicek di Iya, bawah ada sini. di bawah. Ya, nanti Yang nomornya nomor Bang verifikasi Fahri. cuman ada satu nomor doang gitu kan. Oke, boleh. Oke, Bang Fahri. Iya, Om. Ke pertanyaan tadi saya agak terkulik dengan bahasa titipan Apa ya. itu? Oh iya. Oke. Memang ada di dalam turnamen itu istilah titipan-titipan gitu, Bang. Pasti ada kan tiap turnamen itu beda-beda konsep, beda tema, beda pengurusannya ya. Itu pasti ada gitu kan. Saya pernah ya tahu lah ya gitu kan. Ada beberapa turnamen yang kayak gitu kan. Mungkin karena dekat dengan panitia. Iya, Ya, bisa jadi. panitia penyelenggara. Jadi karena emang sama-sama panitia jadi mereka ada Iya, obrolan-obrolan benar. gitu lah Ya, ya. mungkin punya alasan tertentu juga kenapa diterima gitu kan ya. Kurang tahu juga sih saya alasannya apa gitu. Oke. Nah, Bang Fahri sendiri untuk turnamen ini, sorry saya sebut namanya adalah apa tadi Bang? Raptor Turnamennya? Badminton Community Championship. Raptor Badminton Community Championship yang ketiga di Yang tahun ketiga. 2002 ya, 2022. 2022. Oke, bagaimana caranya mengatasi pemain titipan? Ada yang menawari titipan pemain nggak? Nah, ada nih satu kasus nih. Dia Oke. sempat nelfon saya gitu kan. Dengan iming-iming kayak ngasih sponsor gini-gini ya. Saya kan langsung tegasin gitu kan. Saya bilang gitu kan. Bapak boleh saja ngasih sponsor ke turnamen kita. Kalaupun ada anak Bapak atau tim Bapak yang ikut serta di turnamen kita punya hak juga untuk memverifikasi gitu kan. Oke. Setaunya saya kalau pihak sponsor tuh rewardnya tuh kita akan mempromosikan produk dari Bapak gitu kan, bukan meloloskan tim-tim Bapak untuk ikut serta sebagai peserta gitu kan. Oke. Dengan level yang bisa dipilih dari pihak mereka. Oke. Nah, saya nggak mau gitu, itu kalau bakal ngerusak nanti, kasihan level-level yang benar-benar pure gitu kan, Oke, peserta gitu kan. Jadi kemarin sempat ada yang nelfon kayak gitu, dia cuma baru sekedar nanya doang sih boleh apa enggaknya, ya saya secara tegas langsung saya tolak gitu kan. Boleh lah ya. Boleh tapi kalau selevel lah ya. Selevel nggak apa-apa. Oke. Kalau itu ketentuan dari saya nggak apa-apa, boleh ikut berapa pasang pun boleh, tapi tetap ketentuan itu dari pihak panitia ya gitu kan, dilolosin apa enggak gitu kan. Oke. Lolos dengan syarat sesuai dengan levelnya. Tapi kalau enggak ya kita juga nggak bakal mau maksain untuk mereka ikut gitu kan. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, dan nggak dapat sponsor daripada acara rusak gitu. Nah, dari pihak yang mau menjadi sponsor itu, pemainnya apakah sudah diverifikasi? Itu oke apa enggak? Itu di atas apa di luar, maksudnya levelnya tuh nggak sesuai dengan standar yang kita adakan. Oh, jadi udah ketahuan Udah dulu ketahuan lah ya. duluan gitu kan. Jadi maka secara tegas saya tolak mentah-mentah gitu, bukannya saya sombong nggak mau sponsor apa segala, bukan gitu. Kita kan bisa lihat lah dari kacamata orang lain pun bisa ngelihat kalau peserta yang mau ikut tuh levelnya tuh udah bagus gitu kan, bukan sekelas otodidak lagi kayak emang besar anak sarkam lah gitu kan. Ya saya nggak mau kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, di dalam turnamen itu memang ada istilahnya itu pemain titipan. Pasti ada di Ya. turnamen manapun pasti ada. Tapi di masing-masing penyelenggara itu punya hak Iya. untuk penyelenggaraannya. Jadi Mau terima apa enggak. mau menerima pemain tersebut atau enggak bisa kalau memang lulus verifikasi. Iya. sesuai Kalaupun dengan levelnya. dia tidak lulus, meskipun dari pihak sponsor, maaf tidak bisa Iya, diterima. nggak terima gitu. Oke, Bang Fahri, untuk peserta
ini kan nggak terlalu banyak ya kalau dibilang 64 pasang itu Iya, terlalu banyak. 64 pasang. Karena kita sering lihat ya, atau mungkin kita juga sering ngikutin ya Iya, di tempat lain atau turnamen lain itu sampai 128 atau mungkin lebih lebih. ya. Nah, diharapkan nih teman-teman kalau misalnya pesertanya sedikit, bahasanya sedikit, ini standar lah ya, nggak Iya. sedikit juga sih ya, standar 64, diharapkan bahwa peserta itu terverifikasi dengan bagus, Bagus, ya, dengan baik, dengan sesuai. bagus dan benar. Nah, Iya. Bang Fahri sendiri ini untuk memverifikasi seperti apa? Kita kan ada beberapa opsi ya kalau untuk verifikasi level. Kan setahu saya ya, mungkin orang lain juga tahu standar tiap PB itu kan beda ya levelingnya gitu kan. Biasanya opsi pertamanya jika peserta itu yang enggak, yang khusus yang bagi belum saya kenal ya, belum panitia yang kenal gitu kan, kecuali yang udah dikenal mah gampang untuk memverifikasi. Nah, kecuali bagi yang peserta, calon peserta yang belum kita kenal, cara memverifikasinya yang pertama datang mabar ke rektor. Oke, jadi Ya. peserta diundang untuk Ya, datang ke rektor. diharapkan jika emang apa ya dekat lah gitu kan, jaraknya nggak terlalu jauh, datang gitu kan. Kalau enggak, pihak panitia yang datang ke sana ke Kalau nggak jauh jadwal juga. mereka gitu ya. Saya yang datang langsung ke jadwal mabar mereka gitu kan. Kalau emang opsi 1, 2 itu nggak jalan gitu, nggak bisa, kita ada opsi ketiga, kirim video Oke. durasi 3 menit dengan syarat pemain itu main serius. Jadi nggak main-main, nggak diala-alain lah, kata orang sekarang mah diala-alain Iya, mainnya iya. gitu. Oke, jadi kalau misalnya verifikasi dari turnamen badminton community, Raptor Badminton Community. Raptor Badminton Community Championship ini, Bang Fahri punya pilihan ya bagi teman-teman yang pengen ikut serius. Ya, serius untuk ikut turnamen, silahkan datang ke Raptor Iya, ya, mabar. di Mabar Raptor, yaitu tiap hari Jumat ya, Tiap Bang. hari Jumat. Tiap hari Jumat di Taman Pabuaran, Gor Taman Pabuaran, Iya. untuk diverifikasi layak masuk Iya, level secara langsung lebih atau enak. enggak, baik level E plus ataupun CD. Iya, CD semua level gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa datang ke situ, bisa langsung diverifikasi. Iya. Dan Terutama kalaupun buat memang peserta serius. yang sekiranya panitia belum tahu, belum kenal sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kenal, Udah langsung kenal Bang. pun udah kebaca lah ya skillnya gitu kan, sama siapa dia pasangan. Kita tetap kok ada verifikasinya juga gitu kan. Kita pasangan sama siapa, saya belum kenal tuh pasangannya, ataupun udah kenal tapi saya lihat dulu racikannya kayak apa nih permainannya. Kan orang kan beda-beda, ketika dipasang yang si A sama si B jelek, si A sama si C bagus gitu loh. Itu yang saya lihat dari teman-teman yang udah dikenal gitu. Oke. Jadi meskipun skill individunya udah ketebak, udah ketahuan, tapi tetap Iya, harus diverifikasi ketika biar- mereka berpasangan. iya, kita pukul rata semua, yang nggak dikenal sama yang kenal tetap kita pukul rata. Oke. Verifikasi. Untuk verifikasi. Nah, dari 64 pasang ini tadi udah mau full ya, Bang. Udah mau full. Ada beberapa yang ditolak? Ada pasti. Banyak. Ada. Ada Banyak. beberapa? Banyak. Lumayan banyak. Lumayan saya tolak. banyak? Iya, bakal ada yang saya tolak teman dekat saya sendiri. Oke. Iya, justru itu loh Om, yang bikin hancur kadang teman loh kadang-kadang. Gak apa-apa. Setuju, benar. Ya setuju, benar. Kadang teman gitu loh. Kita ada mati-matian gini teman yang ngancurin gitu kan. Ya Oke. selektif, ngomong selektif gini-gini ya. Saya udah lebih selektif, dengan adanya kayak gini saya udah selektif, Iya. profesional gitu kan. Iya. Dia teman saya, oke dia teman-teman di apa dulu. Tapi kalau di jalur saya ini beda cerita. Kita profesional gitu kan. Jangan Iya. sampai ngancurin jalan teman juga gitu kan. Betul. Iya. Karena turnamen ini diadakan kita akan nggak ada menganak berkelanjutan emas kan, ya. nggak ada. Dia teman dekat nggak apa-apa, teman dekat di lapangan badminton. Tapi kalau untuk turnamen dia turun level bawah, otomatis ya tolak. Oke. Saya nggak bakal bisa ngasih jalan buat gitu juga. Oke. Ya, teman-teman, jadi ini turnamen berkelanjutan meskipun dekat dengan Bang Fahri. Iya benar. Ya, ataupun sering mabar di Raptor, itu Iya. malah ketahuan. Iya, Jadi benar, kalau benar. misalnya skillnya udah ketahuan, pengen turun level, Iya, sorry jangan. Ya, karena itu nanti akan ngerusak Iya, turnamen ini kedepannya, ya gitu ke depannya. turnamen kan bakal berkelanjutan gitu kan, nggak cuma satu hari itu doang. Yang mana tahu kan 1 tahun ke depan ngadain lagi gitu kan. Kita kan selalu belajar memperbaiki diri dari sebelumnya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ya, ini verifikasi sudah lumayan ketat ya sama Bang Iya. Fahri. Ya, jadi teman-teman gak usah ragu kalau pengen ngikut. Dan kalau teman-teman yang pengen ngikut tapi tidak sesuai level, ya jangan ragu-ragu untuk tidak ikut. Karena Benar, memang iya. karena kalau udah diverifikasi kalau terlalu bagus ya sorry Iya. nggak akan Iya, diloloskan. nggak, kalau di sini kita nggak ada sistem paksaan juga ya. Oh ikut enggak, kembali ke pesertanya aja gitu. Kalau menurut hatinya dia yakin ya silakan gitu kan ikut. Oke, Bang Fahri. Ini Oh. kan nanti setelah Verifikasi. verifikasi ya, pas hari-hari. ya. Nah, ternyata pas dalam turnamen itu ada aja, bahasanya ada aja ya, peserta lain komplain Iya pasti ya. ya mengenai misalnya oh Leveling nggak leveling sesuai. bener katanya Gimana nih levelingnya nggak panitia sesuai. verifikasinya kayak apa? Nggak Verifikasi. sesuai gitu. Pasti Oke. ada. Oke. Dan
ada nggak proses diskualifikasi untuk saat pertandingan? Ada gitu kan, di khusus buat Raptor sendiri ada, kita ada mempersiapkan diri juga ya pahit-pahit jangan sampai lah ya ada peserta yang di luar dugaan kita, levelnya nggak sesuai dengan yang kita adain gitu loh. Jangan sampai, ya kita kan pengennya lancar-lancar aja, gimana kemauan panitia begitu pun kemauan peserta gitu loh. Tapi semisalnya ya kalau ada satu peserta ataupun berapa peserta yang nggak sesuai level, kita tuh bakal ngadain, kita panggil dulu, kita lihat dulu secara langsung. Kita nggak bakal mendengar secara sepihak. Oke. Kita lihat dulu atas dasar apa dia komplain peserta ini. Oke, ya. Yang berhak komplain itu yang sesuai level ya. Contoh kayak level E, sesama level E. Level C itu nggak boleh ikut campur. Itu pun sebaliknya, ketika ada level CD yang nggak sesuai level E itu nggak boleh ikut campur. Kita bakal dengerin suara komplain itu di atas 50% dari peserta yang satu level sama dia. Contoh kayak Om Wahyu kan turun di level E, kan. Tiba-tiba Om Wahyu kan, contoh sebenarnya kan Om Wahyu level D lah. Contoh contoh doang. Om Wahyu level D, turun di level E. Dan panitia itu kurang jeli loh kalau Om Wahyu itu tadinya D gitu kan. Terus ada yang komplain. Nah, kita terima komplain juga dari peserta asal di atas 50%. Suara dari peserta yang selevel sama dia. Peserta keseluruhan ya maksudnya. Keseluruhan dari level E. Level E. Iya, yang level C dia nggak ikut campur untuk level E gitu kan. Kan 64 pasang level E. Ada satu pasang yang menurut mereka itu yang bagus, contoh kayak Om Wahyu gitu yang bagus, dikomplain. Saya kalau 1, 2, 3 orang nggak saya dengerin. Itu baru berapa persen doang. Tapi kalau udah di atas 50% baru saya ambil tindakan juga. Saya kumpulin dulu, saya panggil peserta yang bersangkutan, saya panggil mungkin ketuanya, saya panggil perwakilan dari PB-PB lain, keputusannya bagaimana gitu kan. Baru kan sama-sama enak. Lebih baik kan diobrolin, jangan ambil keputusan secara sepihak. Jadi diskualifikasi tetap ada, cuma tetap punya aturan sendiri. Tersendiri, gitu aturannya adalah memang kalau memang mayoritas di level itu memang komplain dan dirasa memang komplainnya benar, dan itu maka akan dilakukan diskualifikasi gitu. Kalau misalnya ternyata itu yang komplain bukan di level itu dan jumlahnya kurang dari 50% dari peserta level itu, ya maaf kita nggak bakal tidak mendiskualifikasi karena memang dari awal memang udah diverifikasi. Kalau memang ternyata ada lolos, ya tadi balik lagi ke awal ya, kesepakatan dari 50% di level tersebut. Satu lagi, peserta boleh komplain ketika sebelum 16 besar. Tapi kalau udah masukin 8 besar ke final tuh udah nggak bisa, kita memikirkan peserta wing 2 ini juga, yang dikomplain ini juga, kasihan juga kan gitu kan. Maka dari awal saya tegaskan, kalaupun ada yang peserta yang menurut peserta lain tuh kuat, langsung datang ke meja panitia dengan syarat nada yang sopan gitu kan, nggak usah ngotot, nggak usah sopan dulu gitu kan, lebih enak gitu kan. Jadi kan bakal kita tanggapin kok, apapun komplainannya itu kan bakal kita respon gitu kan, ngomong secara baik-baik, kita cari jalur tengahnya gimana enaknya gitu kan. Sambil saya bilang mungkin ya kita tunggu suara dari peserta lain. Nah, saya tanya dulu atas dasar apa komplain si A, komplain si B gitu kan. Kan kita nggak tahu ya, ada beberapa orang yang mungkin yang nggak enakan, mungkin ada bubuyutan mungkin gitu kan ya. Mungkin salah satu peserta yang dikomplain itu sebagai penghalang dia. Kita kan nggak tahu. Kita harus cari alasannya lebih detail. Karena orang kan komplain bukan sekedar komplain doang. Kadang ada yang cuma sebagai followers doang, ikut-ikut doang, komplain, tapi dia nggak tahu apa yang dikomplain. Nah, saya nggak mau ngambil suara yang kayak gitu. Saya kumpulin dulu semua, enaknya di mana. Oke. Terus ini ada satu lagi Bang, masalah skill ya. Iya. Nah, misalnya nih, kita sebenarnya dari panitia sudah melakukan verifikasi dan panitia pun sudah kenal dengan pemain tersebut. Ya. Dan panitia sudah meloloskan pemain tersebut, misalnya lolos di level E+E misalnya, karena memang udah tahu skillnya dia, memang udah tahu batasannya dia seperti apa. Cuma ketika pas lagi bermain itu mereka bagus banget, on fire lah ya. Ya, on fire lah ya. Terus ada peserta yang nggak sejalan, nggak sepakat atau nggak setuju kalau dia ada di level E, di level tersebut, dia melakukan komplain. Tindakan dari panitia apa? Ya kembali seperti tadi, kita ajak ngobrol enak lah, ngobrol asik dulu sama yang komplain sama yang dikomplain. Pertama yang saya panggil yang komplain dulu. Ya nggak saya campurin ya, takutnya apalagi berantem kayak ribut maksudnya nggak, susah didengar satu-satu gitu kan. Saya panggil dulu satu. Pertama yang saya panggil yang komplain dulu gitu kan. Mungkin saya menjelaskan gitu kan, saya menjelaskan secara halus lah, istilah kata tuh kayak
Ya kayak tadi atas dasar apa dulu, dilihat dari mananya gitu kan. Ya saya sebagai tim verifikasi udah tahu levelnya dia segini. Ya kembali mungkin ke mental ya. Iya, Ya mungkin mental dia lagi bagus. Betul. Kan ada yang demam panggung ya. Betul. Yang juara tuh belum tentu dia yang unggulan 1 loh gitu. Kalau dia nggak punya mental ya kan siapa siap dia yang dapat istilahnya. Benar. Emang dia di PB-nya dia level standar levelnya dia level bawah. Ketika lagi turnamen dia lebih siap dibanding orang yang levelnya di atas dia gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan dia juga. Benar. Atau mungkin malah dia lebih bagus dari teman se-PB-nya yang dianggap lebih bagus. Iya benar. Karena gitu memang kan. mental berbicara. Ketika mabar, ketika turnamen tuh mental seseorang tuh beda. Di situ udah diuji skill. Oke. Ya. Dan mungkin juga yang komplain tadi, dia sebenarnya pas mabarnya bagus, tapi pas turnamen ternyata dia nggak bagus. Ya anjlok istilahnya mental demam panggung gitu benar. ya. Dan biasanya pas mabar selalu menang lawan. Iya lawan yang di komplain dia. mungkin ya. Oke. Bisa jadi. Nah itu yang saya bilang Oke, tadi. oke, Bakal ada yang kayak ya sambil menyelam minum air dia nggak suka sama peserta yang ini tapi cari cara gitu kan cuci tangan lah istilah tuh ada gitu. Oke, jadi punya masalah pribadi Iya lah pribadi ya. mungkin di luar sana yang kita nggak tahu. Oke, Mungkin kita dengan nggak cari tahu. cara lain ya udah. Oke. Saya harus ada antisipasi lah, harus jauh-jauh sih siapin gitu kan. Semisalkan ada ya saya berharap nggak ada ya Om ya. Oke ya. Ya kita berharap Mudah-mudahan sih nggak ada, ya, mudah-mudahan nggak ada nggak gitu kan. Ini Mudah-mudahan antisipasi lancar, doang dari benar, kita benar. sebagai panitia gitu kan. Saya berdoa sih lancar-lancar aja lah gitu kan. Oke, jadi nanti untuk diskualifikasi berlaku dari Berlaku penyisian sampai babak 16 besar. babak 16 besar. Iya. Setelah 8 besar ke atas tidak. Udah nggak berlaku lagi. Karena Ya. memang kalau kita lihat kalau Kasian. sudah mengikuti pertandingan dari penyisihan atau mungkin CD yang dari babak gugur dari awal 64 sampai ke 16 itu sudah lumayan Iya, berat lumayan ya, Pak. berat. Kita mikir orang kan bayar. Iya benar. Kadang-kadang ninggalin waktunya keluarga bekerja segala macam cuti untuk ikut turnamen gitu kan. Kita ya adil lah pukul rata gitu kan. Mentang-mentang yang dikomplain gini-gini kita ngehujat enggak juga. Kita pukul rata yang komplain sama yang dikomplain tuh kita liatin dulu. Nih kalau misalnya ada yang komen gini Bang, ini diskualifikasi udah nggak berlaku dari 8 besar ke atas. Iya. Nah kalau misalnya ada yang ngomong misalnya bisa aja dia main-main di awal sampai nunggu 8 Iya. besar, itu gimana itu Bang? Pasti ada yang gitu kan main-main. Nah, sebelum itu kan saya tegasin gitu kan sampai sekarang pun ya siapapun yang mau daftar ke saya tegasin banget, saya garis bawain tolong gitu kan ya kesadarannya dari peserta gitu kan untuk main secara serius gitu kan. Dari babak kayak verifikasi pun udah saya minta gitu kan bagi peserta yang belum saya kenal pun saya gituin. Saya bilang kayak opsi yang ketiga tadi untuk verifikasi ya, kan kirim video tuh. Saya tegaskan situ untuk kirim video sesuai jangan main di ala-alain. Kalaupun kalian dibilang kuat, ya main apa adanya aja. Keluarin aja permainan kalian sesungguhnya kayak apa gitu kan. Saya gituin. Pasti ada emang sih yang komplain kayak gitu. Mungkin kalau kan yang namanya orang komplain kan berbagai cara ya untuk dia bisa nyampein komplainnya itu kayak apa gitu kayak dibilang mainnya ala-ala lah, dibilang kayak gini pasti ada gitu kan. Cuman dari kita panitia kita tegasin juga ke peserta yang mungkin kita kan juga tahu ya sekiranya peserta-peserta ini agak kuat nih, agak lumayan nih gitu kan posisinya tahu. Kita kasih tahu kalau buat kamu nanti kalau main ya main lepasin aja. Jangan ditahan-tahan gitu kan biar enak lah gitu kan. Oke, jadi kalaupun memang ternyata nanti ada pemain yang ternyata dia mainnya nggak serius di awal, ya mending kita kalahin aja. Iya, bagi peserta Jadi lain bagi juga peserta usah lain takut, kalau gitu emang kan. dia Kesempatan kalian buat ngalahin dia gitu kan ketika kalian tahu dia peserta yang kuat ya udah hajar aja gitu. jadi dihajar Iya, aja. jangan ketika langsung pesimis. Ketika ada lapangan sebelum udah mati sebelum bertanding loh, mati Oke. sebelum perang istilah kata. Oke. Ada loh peserta yang kayak gitu, dia langsung belum main, jadwal dia belum keluar, dia tuh udah sibuk untuk ngomplain si A, si B, si C itu. Sedangkan dia tuh belum main. Oke. Kadang ada beberapa pemain yang kayak gitu, ternyata dia sendiri yang kuat. Kita harus pintar-pintar, harus jeli sebagai panitia. Benar, Bang. Ada peserta yang kayak gitu, dia sibuk komplain keliling-keliling sini cari 1, 2, 3, ini kuat, itu kuat ya. Saya kan nggak bakal, saya anggap aja masuk kanan keluar kiri gitu kan. Nanti saya tunggu dia main kayak apa. Ternyata dia sendiri gitu kan. Ternyata dia Itu sendiri bakal paling bumerang bagus. buat dia gitu kan. Benar Iya. ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada pemain yang seperti itu ya, yang dianggap ternyata levelnya itu bagus, Iya. dan ternyata pas mainnya di awal udah mulai gak serius, ya mending dikalahin aja gitu kan. Ya, jadi kalaupun dikalahin berarti kan Iya. kalaupun kepepet pasti dia akan mengeluarkan segala Iya, skillnya ya. disitulah baru kita Nah, itu. pas ketika keluar skillnya, baru kalau mau komplain silahkan Iya. komplain dengan Nah, baik-baik ke panitia. benar. ya, Bang, ya? Itulah cara lain dari peserta kalau ingin ngalahin peserta yang menurut dia kuat. Ketika peserta yang dikomplain itu menurut dia ala-alain, hajar aja. Dihajarkan otomatis kalau kalian mainnya juga bagus, dia bakal keluar permainnya. Disitulah kesempatan kalian buat komplain, ada buktinya di komplain. Benar, jadi Ketika jangan kalian tahu, kalian udah kayak pesimis duluan,
kalian mainnya juga ala-ala, dia lebih santai lagi mainnya ala-ala lagi dia. Betul. Jadi nggak apa, panitia pun nggak ada suara juga untuk memplan dia karena dari permainan nggak kelihatan. Betul. Main level atas gitu kan. Makanya kalian sebagai yang ngerasa Peserta level lain, bawah, ya. ketemu level di atas kalian, ya main serius aja, hajar aja gitu kan. Main Jangan serius. berkecil hati lah. Gitu. Benar, jangan berkecil hati, jangan ngedown, Jangan hadapi down. dia. Karena apa? Hadapin. Mereka pasti bahasanya itu mainnya berpura-pura. Berpura-pura. Kalau ya. berpura-pura ya itu adalah celah bagi peserta lain kalau Untuk emang itu mengalahkan, levelnya ya. bagus untuk mengalahkannya. Mereka Kalau- juga pasti takut kalah kan, pengen Betul, lolos kan. betul. Mereka kan turnamen untuk menang. Betul. Nggak mungkin cuman buat itu doang, apa namanya, buat happy doang, nggak ada. Pasti untuk menang lah. betul. Ya, ketika lagi pemain yang menurut kalian kuat, ya hajar aja gitu kan. Secara nggak langsung nanti permainan juga bakal keluar. Disitulah kesempatan kalian membuktikan kalau dia tuh nggak layak di level yang diikutin. Oke, Bang Fahri, tadi kan udah kita bahas masalah Turnamen Raptor lah turnamen ya. Raptor. Panjang lebar dari A sampai sekian. ya dari levelnya yang tadi Iya. berubah dari awal dari 3 Dari level awal berubah jadi menjadi dua level kategori. ya, yang ada level CD dan E plus Iya, ya. Terus jumlah peserta adalah 64 untuk 60 kepasang masing-masing tiap level. masing-masing level. Oke, untuk level E akan ada penyisian Iya, ya. Masing-masing regu itu ada 4 pasang, 4 pasang atau mungkin kurang ya. Iya, Dan nanti akan diambil dua dua terbaik yaitu juara grup sama dan runner up untuk lolos ke babak berikutnya. Untuk lolos berikutnya nanti dikocok ya Bang itu lagi. Iya, di kota. Oke, dikocok lagi dan nanti akan lolos ke babak knockout. Iya. Setelah knockout gugur langsung dari 32. Kedua. Dari Iya, 32 sampai ke final. Iya. Untuk CD nanti Langsung dari sistem. 64 sistem gugur, Gugur langsung. yaitu dari 64 langsung ke final. Final. Gugur. Oke, untuk technical meeting kapan Bang Jarin, Bang? Technical meeting tuh kita ya seminggu sebelum hari H itu paling cepat ya. Nanti kita update lagi sambil menunggu kan banyak peserta yang bakal ngambil keputusan di akhir bulan, ada yang bilang kayak gitu. Ya paling selambatnya 3 hari sebelum hari H. Oke, 3 hari sebelum Ya, hari H. kita kan hari Minggu ya, paling di hari Jumat pas lagi jadwal mabarnya Raptor. Oke, jadi teman-teman nanti silahkan datang untuk technical meeting di GOR Iya, Taman Pebuaran Pebuaran ya Cimone. bagi yang nggak bisa datang kita bakal live di Instagram Raptor nanti. Oke, nanti dari The Love Channel juga akan hadir karena memang lumayan dekat ya. Lumayan dekat kita, Nah, besti jadi- lah ya. Benar. kita akan datang ke The Love Channel untuk meliput dan nanti kita akan masuk Secara album langsung. malam itu juga. Iya, betul. Oke. Harapan atau apa nih, Bang? Untuk Ya, turnamen ini? harapan saya cuma satu ya, sukses aja. Saya pengen tuh dari kita untuk kita gitu kan. Saya pengen lihat peserta tuh ya apa ya, kayak kan ini kan kita kan bukan atlet ya, jatuhnya hobi gitu loh. Hobi. Nah, wadahnya di sini loh buat mereka itu kan selama ini kan mabar. Ini kan hasil dari mabarnya turnamen gitu kan. Betul. Ya pengen itu sih. Saya pengennya ya, harapannya sukses aja sesuai dengan rencana panitia dan peserta gitu. Saya berharap panitia dan peserta tuh kerjasama loh. Dalam arti kerjasamanya, panitia tuh nggak henti-henti untuk mengingatkan peserta untuk turun sesuai dengan levelnya. Oke. Jangan selalu kayak apa namanya menyalahkan panitia tuh nggak adil gitu kan, nggak verifikasi level ini gitu kan. Nah, kembali ke pesertanya juga. Saya berharap dari pesertanya sendiri ada kesadaran diri akan skillnya di mana dan turun level apa gitu kan. Kalau kalian udah diberkati dengan skill bagus ya turunlah sesuai dengan skill kalian. Itulah wadah kalian di situ gitu kan, bukan di level bawah. Jangan ambil wadah level bawah untuk kalian rusak lah istilahnya, kan ngerusak istilahnya gitu kan. Kan kita udah punya level masing-masing. Itulah kategori, kenapa kategori itu ada dari A, B, C, D, E. Itu kan udah sesuai porsi masing-masing. Kalau porsi skill kalian itu memang di A, ya di A kalian turun gitu loh. Oke. Jangan maksain diri untuk di bawah. Ketika kalian lagi mabar, kalian pengen main nama yang selevel atas. Betul. Nggak mau membimbing anak level bawah. Nah, kenapa ketika turnamen kalian nggak menerapkan hal yang sama? Ya, saya berharap buat peserta kayak gitu. Peserta sama panitia itu sebenarnya dekat ya, kerjasamanya harus ada. Saling mengingatkan. Oke, Bang Fahri, thank you. Ya, bagi teman-teman mengingatkan saja bahwa turnamen ini adalah turnamen bersama, Iya. ajang silaturahmi ya dari kita semua, Iya, dari PBBB badminton terdekat, lovers, yang hobinya lovers, badminton, yang punya hobi badminton yang iya, sama. yang sama hobinya. Jadi diharapkan kalau misalnya turun di turnamen, turunlah sesuai dengan levelnya, Iya, kemampuan sesuai dengan kemampuan dan skillnya. masing-masing. Karena kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan, misalnya Konsekuensinya ya kalian sendiri kena diskualifikasi. Benar. Sayang kan gitu kan. benar. Dan juga nanti hubungan juga jadi nggak baik dengan Nggak baik, iya, nggak enak. Nanti dengan susah, penyelenggara. nanti kedepannya kalau kalian ikut lagi turnamen manapun ya susah nanti gitu. Orang nggak ada, kurang percaya, kurang respect lagi. Gitu. Dan siap-siap Anda terkucilkan. Iya, udahlah Oke. sesuai level aja. Oke.
Ini untuk hostnya sendiri ikut apa enggak nih gitu kan. Nanti tunggu, nanti saya juga akan ikut di turnamen Raptor. Iya, siap, yuk. Yang penasaran dengan saya mainnya gimana, Iya. silakan nonton saya. Ya. Video saya udah banyak, silakan juga lihat di Delop Channel. Ini peserta kan udah 62 pasang nih, tinggal 2 pasang lagi dari Om. Ya. Luar biasa, saya disisain kuota. Iya, kuota inilah anak titipan ini. Ini pengen lihat saya verifikasi langsung nanti ya. Gimana anak titipan ini pasangan siapa? Ya penasaran ya. Titipan. Iya. Oke, Delopers. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami, ya bincang-bincang kami berdua Ngobrol santai lah ya. Ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Fahri selaku penyelenggara apa tadi Bang namanya? Raptor Badminton Community Championship 2022. Mudah-mudahan info yang disampaikan Bang Fahri dan penjelasannya bisa meluruskan informasi-informasi yang selama ini didapat, baik masalah traveling, peserta dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi jika misalnya ada pertanyaan lain dan belum dibahas di sini, silakan komen di bawah. Tolong bantu kami untuk subscribe, like dan komennya. Komen ke Bang Fahri juga nggak apa-apa. Boleh. Ya, tentang Bang Fahri juga nggak apa-apa. Nanti kami akan sampaikan. Iya, siap. Terima kasih banyak atas atensinya Bang Fahri. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Amin. Selamat sukses untuk turnamennya. Terima kasih. Thank you. Salam olahraga, Bang. Salam olahraga. Thank you. Delopers, sekian bincang-bincang kami dengan penyelenggara Raptor Badminton Community 2022. Mudah-mudahan informasi yang didapat sangat berguna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positifnya untuk kami. Terima kasih dan jumpa lagi di video berikutnya.